Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, glaukoma salah satu penyakit mata yang penderitanya tergolong tidak sedikit. Jika tidak ditangani, glaukoma bahkan disebut bisa menyebabkan kebutaan pada penderitanya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan mata dan terhindar dari glaukoma, setiap tahunnya diperingati Pekan Glaukoma Dunia. Penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab dan gejala glaukoma dan bagaimana pula penanganannya. Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Dr. Noro Waspodo, SPM selaku praktisi kesehatan. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Linda. Selamat pagi, Kompas TV, pemirsa Kompas TV. Baik, gimana kabarnya hari ini, Dok? Baik-baik saja. Luar biasa, Dok. Saya sapa juga terlebih dahulu ada Dr. Andi Amalia Yasmin selaku panitia Pekan Glaukoma Sedunia 2025. Selamat pagi, Dok. Gimana kabarnya? Selamat pagi, Mbak Linda. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita akan membreakdown penyakit mata yaitu glaukoma. Saya ke Dr. Noro terlebih dahulu. Dok, glaukoma ini salah satu penyakit mata yang tidak sedikit orang menderitanya, Dok. Mungkin bisa dijelaskan buat para pemirsa yang belum paham. Sebenarnya glaukoma ini penyakit apa sih, Dok? Silahkan. Ya, terima kasih. Barangkali kita harus tahu dulu ya, sebenarnya itu apa itu glaukoma ya. Jadi glaukoma itu suatu keadaan di mana terjadi suatu peninggian tekanan bola mata yang menyebabkan kerusakan pada saraf-saraf penglihatan di dalam bola mata itu sendiri. Ya. Jadi sifatnya kerusakan ini adalah irreversible atau tidak bisa diperbaiki. Jadi makanya pada penderita glaukoma ya, kalau cepat ditangani, cepat dideteksi, maka penderita itu akan lebih selamat. Makanya itu glaukoma itu merupakan salah satu kebutaan nomor 2 ya di dunia setelah katarak. Jadi makanya jadi perhatian untuk kita semuanya bahwa kita harus peduli terhadap glaukoma ini. Makanya pada setiap bulan Maret minggu kedua sedunia kita melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya sosial, sifatnya promosi terhadap penyakit glaukoma ini supaya kita bisa mengetahui mengenai penyakit glaukoma, sadar akan penyakit glaukoma sehingga kita dapat melakukan penanganan secara dini. Saya kira itu saja. Nah, tadi menarik sekali bahwa glaukoma ini menjadi penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Banyak juga nih, Dok, orang yang nggak bisa membedain katarak dan glaukoma. Itu bedanya apa, Dok? Silahkan. Jadi memang dua-duanya kabur ya. Jadi kalau glaukoma itu kaburnya juga pelan-pelan, katarak juga kaburnya pelan-pelan. Tapi ada glaukoma yang tipe yang lain, yang kaburnya tiba-tiba, itu yang sifatnya akut ya. Nah, jadi glaukoma itu akut dan kronik ya. Sedangkan kalau katarak itu pelan-pelan ya, kronik saja, pelan-pelan saja. Kecuali kalau dia trauma juga bisa jadi akut ya. Jadi makanya itu dalam hal menegakkan diagnosis maka perlu satu pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tekanan bola mata. Yaitu ada alatnya sendiri, diperiksa tekanan bola matanya tinggi atau tidak. Kalau katarak pada umumnya ya normal, tapi bisa juga tinggi kalau dia komplikasi kataraknya. Tapi kalau glaukoma rata-rata itu tinggi, meskipun ada yang glaukoma yang tekanannya juga turun, rendah. Ya, jadi memang kita harus ukur tekanan bola matanya. Nah, tadi Anda katakan juga bahwa glaukoma ini sulit untuk diperbaiki ya, Dok ya? Itu jadi bagaimana penanganannya, Dok? Silahkan. Makanya itu saya katakan tadi, karena sulit diperbaiki, maka diminta diagnosis dini ya, diagnosis dini untuk menegakkan diagnosis penyakit glaukoma ini. Makanya ini diperlukan ya kesadaran antara pasien ya, kesadaran dari masyarakat ya, kesadaran dari dokternya sendiri, rumah sakit dalam hal bagaimana cara menegakkan diagnosis dini suatu glaukoma, yaitu meningkatkan pelayanan untuk diagnostiknya. Jadi alat-alat itu harus ada ya. Jadi setiap rumah sakit, klinik ya harus menyiapkan alat-alat bagaimana bisa membantu menegakkan diagnosis dari glaukomanya.
Jadi alat-alat periksa glaukoma itu cukup rumit ya, lengkap harus lengkap ya. Kalau tidak kita kadang-kadang salah diagnosis juga. Oke, jadi ternyata alat itu juga sangat perlu ya dok ya Perlu untuk sekali. mendukung diagnosis penyakit glaukoma ini. Dan tadi dikatakan karena glaukoma ini kemudian menjadi penyakit yang kemudian banyak menyerang masyarakat, harus diimbau kepada masyarakat seperti itu dok. Untuk itu kemudian hadir kemudian namanya Pekan Glaukoma Sedunia 2025. Saya ke Dokter Amalia kalau begitu. Lantas kemudian Pekan Glaukoma ini terjadi kapan dan latar belakangnya apa dok? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Linda. Jadi ini seperti yang dikatakan oleh Dokter Noro, Pekan Glaukoma Sedunia itu selalu diperingati di tiap tahun pada bulan Maret di minggu kedua. Iya. Jadi kami biasanya dari Departemen Ilmu Kesehatan Mata biasanya bekerja sama dengan Persatuan Dokter Mata Perdami untuk melakukan rangkaian acara untuk memperingati glaukoma Pekan Glaukoma Sedunia. Jadi mulai biasanya dari hari Senin sampai hari Sabtu kami melakukan ada beberapa banyak kegiatan dok untuk memperingati Pekan Minggu Glaukoma Sedunia ini. Oke, jadi sebenarnya tujuannya memang apakah untuk membuat masyarakat aware atau sebenarnya sejauh ini memang masyarakat belum terlalu peduli dok mengenai penyakit glaukoma ini, Dokter Noro? Sebenarnya bukan tidak peduli ya. Dulu mungkin iya, ya. Sekarang penderita itu masyarakat sudah peduli dengan penyakit namanya glaukoma karena dia tahu bahwa dia itu sifatnya yang irreversible dan sifatnya tidak bisa diperbaiki. Maka setiap datang ke pelayanan mata, baik di klinik maupun rumah sakit, dia minta satu, dok berapa tekanan bola mata saya? Jadi saya cukup senang saya, berarti dia sudah sadar bahwa ini ada satu penyakit yang lebih berbahaya daripada katarak, kemudian nomor 2. Ya. Jadi untuk dikatakan masyarakat belum sadar, saya kira tidak juga, ya, karena makin tahun penyakit ini makin dikenal masyarakat dan dia mulai sadar dan memang ya karena bertambah jumlah penduduk, memang ada beberapa karena kita promosi yang kurang, makanya kita lakukan promosi setiap bulan-bulan Maret, ya tujuannya itu tadi ya, supaya semua masyarakat bisa tahu mengenai penyakit glaukoma itu apa. Baik, lantas kemudian Pekan Glaukoma Sedunia ini dilaksanakan di pekan kedua bulan Maret ya, Dokter Amalia. Rangkaian acaranya apa saja? Oke, dimulai dari hari ini, per hari ini salah satunya ini merupakan talk show, itu merupakan kegiatan penyuluhan. Iya. Salah satunya dari program kami. Selain itu ada juga nanti kami lakukan talk show di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin nanti yang akan diselenggarakan besok. Dan ada juga kami lakukan penyuluhan melalui podcast di Rumah Sakit Unhas dan kami juga memberi tahu sejawat-sejawat dokter mata yang ada di luar daerah untuk melakukan lomba penyuluhan. Di mana ini supaya menarik antusias para dokter mata di daerah-daerah di luar Makassar untuk menghimbau kepada masyarakat di sekitar rumah sakit tempat mereka bekerja untuk menghimbau terkait glaukoma ini, si pencuri penglihatan. Oke, si pencuri penglihatan glaukoma seperti itu ya. Tadi dikatakan penyuluhan, lomba penyuluhan untuk dokter mata di daerah. Seberapa semangat mereka melakukan lomba ini? Pasti kami melakukan lomba itu untuk menarik perhatian ya dok, Mbak, kepada para dokter mata. Ini berarti kami akan memberitahu kepada para dokter mata bahwa ini kami akan kasih benefit, misalnya kita akan memberikan sebuah penghargaan seperti sertifikat yang itu akan berguna pada saat mereka untuk kebutuhan mereka, dan mungkin juga itu sebagai amalan sih seperti kayak untuk menyadarkan masyarakat di sekitarnya bahwa pentingnya untuk menjaga tekanan bola matanya. Pentingnya untuk menjaga tekanan bola mata. Lantas sebenarnya apa gejala-gejala dari penyakit glaukoma ini? Kita akan bahas bersama dengan Dr. Noro dan juga Dr. Amalia. Namun kita jeda sejenak, jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Isu-isu terkini
yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Noro Waspodo dan juga Dr. Andi Amalia Yasmin. Saya ke Dr. Noro terlebih dahulu. Dr. Noro, lantas kemudian apa sih yang menjadi penyebab seseorang bisa menderita glaukoma, Dok? Ya, kalau dikatakan penyebab, ya, berarti ada penyebab faktor eksternal dari luar mata yang menyebabkan suatu peninggian tekanan bola mata yang kita sebut glaukoma, ya. Banyak penyebabnya, ya. Salah satu misalnya benturan, ya. Benturan. Bisa juga oleh karena pasca operasi misalnya, ya, atau karena obat-obatan yang tekanan intraokuler, ya, bisa juga. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dia karena faktor turunan atau genetik. Ya, kalau faktor genetik kita susah putuskan ini. Kenapa? Dia akan turun-menurun terus. Ada yang menderita glaukoma nanti pada turun-turunannya. Jadi makanya oleh sebab itu kesadaran penderita terhadap glaukoma itu penting sekali, terutama yang sudah mengetahui bahwa ada orang tuanya menderita glaukoma, dengan harapan bahwa anak-anaknya atau cucunya nanti pada umur 40 tahun ke atas mulai rutin melakukan pengukuran tekanan bola mata. Itu yang penting di situ. Oke, penting sekali, Dok, ya. Apalagi jika sudah mengetahui ada turunan penyakit glaukoma seperti itu. Dok, kemudian gejala atau tanda-tanda apa yang dirasakan jika misalnya orang tersebut bukan turunan gitu, nggak tahu seperti apa mereka bisa rasakan? Jadi kalau kita katakan tanda-tandanya, yang pertama itu adalah sakit kepala. Sakit kepala, Dok? Sakit kepala. Nah, kalau sakit kepala bisa ringan, bisa berat, tergantung dari tipe glaukomanya. Kalau glaukoma dia yang sifatnya akut, ya, ada yang akut, ya, itu menyebabkan sakit kepala yang sakit luar biasa, mendadak dan mual-muntah, disertai penglihatan tiba-tiba turun dari normal menjadi tidak melihat, bisa. Tapi yang sifatnya kronik atau menahun itu pelan-pelan, ya, model-model katarak saja. Dia penglihatannya menurun, tapi bukan dari tengah penglihatan menghilang, tapi dari tepi, dari pinggir menghilang pelan-pelan terus hilang pelan-pelan dalam waktu bertahun-tahun. Jadi yang demikian ini yang kita harus awasi, karena dua-duanya ini bisa menyebabkan kebutaan dan dua-duanya disebabkan oleh karena peninggian tekanan bola mata. Ya, jadi gejalanya adalah sakit kepala, mual muntah, ya, dan penglihatan menurun. Ya, itu yang kita lihat. Menarik sekali kalau dikatakan sakit kepala, Dok. Ini merupakan penyakit yang sangat umum gitu. Seberapa sering penyakit glaukoma ini menyebabkan sakit kepala, Dok? Intensitasnya seperti apa? Jadi kalau bicara sakit kepala seperti Mbak Linda bilang tadi, sifatnya umum. Oleh sebab itu pasien sering bukan datang ke dokter mata, tapi justru datang ke dokter penyakit saraf, ke dokter bedah saraf malah. Yang paling lucu kalau dia mual muntah, ke dokter internis dikira sakit lambung. Padahal sebenarnya dia adalah penderita glaukoma. Karena mata ada dua, sehingga kalau dia serangan satu mata, dianggapnya matanya masih melihat. Padahal satu sudah tidak melihat. Makanya dia baru sadarnya belakangan. Akibatnya nanti dia baru mengeluh setelah dokter teman sejawat yang lain dari bidang lain menangani, dia baru mengatakan, "Dok, mata saya kabur sebelah." Baru sadar dokternya, "Wah, ini kelihatannya bukan penyakit sakit kepala, tumor kepala atau lambung gastritis, ternyata sakit mata oleh karena glaukoma." Jadi makanya oleh sebab itu
kesalahan diagnosis sering sekali terjadi. Kenapa? Karena pasien ini tidak tahu, ya. Dan kita kadang-kadang sebagai dokter tidak gitu teliti terhadap suatu penyakit mata yang memang gejalanya timbul dari gejala-gejala umum atau sistemik. Gejala-gejala umum seperti sakit kepala seperti itu ya dok ya. Untuk itu kemudian Pekan Glaukoma Sedunia hadir sekali lagi untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai penyakit ini. Lantas kemudian Dr. Amalia, seberapa penting menurut Anda Pekan Glaukoma Sedunia ini meningkatkan kesadaran masyarakat? Ya, terima kasih dok, Mbak Linda. Jadi menurut saya Pekan Glaukoma Sedunia ini sangat penting. Kenapa? Karena kita ketahui, apalagi pada program kami ini, Mbak, kita memberikan penyuluhan ke beberapa rumah sakit yang ada di Rumah Sakit Makassar. Jadi dan kita tahu, terutama kebanyakan pasien-pasien itu datang dari berbagai daerah, bahkan kebanyakan dari Indonesia Timur. Jadi kita harap pada saat kita melakukan penyuluhan, mereka antusias dengan keberadaan kami dalam melakukan penyuluhan ini. Dan diharapkan ini akan membawakan informasi kepada keluarga-keluarganya yang ada di rumah. Oke, bentuk-bentuk penyuluhan mengenai glaukoma ini sebenarnya apakah sudah intens dilaksanakan ke masyarakat atau memang di jangka waktu tertentu saja seperti di Pekan Glaukoma Sedunia ini, Mbak Amalia? Sebenarnya untuk seberapa intens ini sebenarnya untuk khusus glaukoma ini lebih intens dan lebih kami fokuskan pada bulan Maret di minggu kedua. Tetapi kadang kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan tapi tidak spesifik khusus untuk glaukoma. Jadi biasa kami juga rutin melakukan pemeriksaan, salah satunya itu pemeriksaan tekanan bola mata. Tapi untuk rutin secara intens itu pada Pekan Glaukoma Sedunia ini. Iya, Pekan Glaukoma Sedunia ini setiap tahunnya diadakan ya dok ya, di bulan pekan kedua di bulan Maret 2025 dan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian apakah dampak di tahun-tahun sebelumnya itu signifikan yang bisa terlihat? Apakah misalnya pasiennya berkurang atau seperti apa, kesadarannya meningkat seperti apa Dokter Noro? Ya, kalau soal kesadaran pasti meningkat. Buktinya bahwa mereka datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan mata selalu bertanya, dok berapa tekanan mata saya? Berarti kesadaran meningkat, ya. Hanya kalau ditanyakan apakah berkurang penyakitnya, ya sekali lagi ini penyakit turunan, ya. Kemudian jumlah penduduk yang makin bertambah, ya. Kemudian harapan hidup juga makin panjang, ya. Dengan kata lain, ya glaukoma akan hilang di dunia agak susah, tidak mungkin, ya. Tetap ada, hanya bagaimana kita bisa menekan angka glaukoma ini dengan menjaga jangan sampai terjadi suatu kebutaan yang sifatnya permanen, ya. Minimal dia bisa dibantu matanya yang ada itu yang masih melihat itu untuk bisa bekerja, ya. Itu yang penting di situ, ya. Jadi sekali lagi angka untuk penurunan dari jumlah pasien glaukoma saya kira tidak akan bisa turun, ya, tapi yang jelas kita bisa minimalkan itu aja. Oke, tadi dikatakan bahwa irreversible atau tidak bisa diperbaiki dok ya. Lantas kemudian jika mereka berobat ke dokter mata butuh waktu berapa lama agar penyakit glaukomanya ini setidaknya bisa teratasi seperti itu dok? Ya, jadi sebenarnya itu ya sebenarnya bicara tindakan penanganannya sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Soal berapa lama penanganan suatu glaukoma itu sebenarnya seumur hidup. Seumur hidup dok? Ya. Kenapa demikian? Oleh karena tekanan bola mata itu sifatnya fluktuatif, ya. Apalagi diterapi hanya dengan obat-obatan topikal atau obat-obat tetes, ya. Nah itu seumur hidup. Berbeda kalau dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bedah pun itu tetap dikontrol. Kenapa? Kadang-kadang timbul suatu kegagalan lagi pada beberapa tahun-tahun kemudian. Maka sekali lagi penanganan follow up atau pemeriksaan rutin pada penderita glaukoma itu seumur hidup kalau dia sudah dideteksi penderita glaukoma. Ya. Baik. Nah dok, lantas kemudian cara mencegah agar terhindar dari penyakit ini ada tidak dok caranya? Seperti apa? Ya kalau katakan tadi penyebabnya, kalau bicara penyebab kita tahu pencegahannya. Ya, contohnya tadi disebabkan oleh penggunaan obat-obat kortikosteroid topikal. Iya. Ya, penjabarannya itu ya kita cegah jangan sampai menggunakan obat-obat steroid topikal. Dia berarti dia peka terhadap steroid sehingga menyebabkan peninggian tekanan bola mata. Ya itu pencegahannya, ya. Nah, itu salah satu pencegahan. Tapi banyak lagi cara pencegahan yang lain, ya. Contohnya ya misalnya menghindari minum-minuman yang sifatnya metabolisme tinggi, contoh alkohol, yang merokok dan sebagainya itu juga menyebabkan perangsang peninggian tekanan bola mata. Jadi banyak faktor untuk mencegah
cara mencegah untuk mencegah glaukoma. Ada tidak buat contoh-contoh kasus penderita glaukoma yang Anda tangani yang menurut Anda itu paling berkesan bagi Anda? Berkesan orangnya atau penyakitnya? Dua-duanya mungkin bisa dong. Oh, ya dua-duanya ya. Jadi biasanya kalau paling berkesan apa? Karena kalau dia sifatnya glaukoma yang akut ya, yang ini hari tidak melihat ya, terus kita tangani operatif apapun dengan obat dan dia melihat kembali, bahagia sekali kita. Ya. Tapi yang kronik, yang menahun itu agak susah kita jadi bahagia. Kenapa? Biar turun tekan bola matanya, dia tetap tidak melihat. Jadi yang intinya di sini penanganan glaukoma adalah ditangani waktu mata masih melihat. Jangan ditangani mata waktu tidak melihat. Kalau katarak boleh tidak melihat jadi melihat. Kalau glaukoma tidak melihat, dioperasi tetap tidak melihat kalau sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya, jadi harus segera ditangani. Harus segera ditangani dok ya. Baik. Apakah glaukoma ini berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan yang lain, Don? Misalnya hipertensi atau diabetes, dok? Mungkin terbalik, Pak. Ya, jadi justru diabetes itu menyebabkan glaukoma justru. Ya, jadi itu paling banyak ya diabetes itu karena kita punya makanan khas Sulawesi Selatan, apalagi pas acara kawin, ya ada biji nangka, macam-macam. Nah itu kan manis-manis semua. Jadi penderita gula itu banyak sekali ya. Jadi penderita gula itu komplikasinya adalah menyebabkan suatu peningkatan tekan bola mata yang disebut sebagai glaukoma ya, dan sekunder ya, karena ada penyebabnya. Dan itu paling banyak memang. Paling banyak. Paling banyak dari penderita diabetes dengan komplikasi glaukoma sangat banyak. Ya, jadi kalau glaukoma menyebabkan penyakit sistemik tidak, tapi glaukoma justru menyebabkan gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan? Iya, karena dia melihat, tidak bisa beraktivitas. Aktivitasnya jadi menyempit. Dia dulu bisa main pingpong, main naik mobil balap mungkin. Sekarang tidak bisa apa-apa, diam di rumah. Depresi. Jadi makanya kadang-kadang ada konseling untuk dokter jiwa, untuk pasien-pasien yang demikian. Tapi sebelumnya ada ditangani dengan membantu dengan alat bantu penglihatan. Setelah ditangani misalnya dari dokter mata untuk glaukomanya, misalnya penglihatannya tinggal 30%, maka dibantu pakai alat bantu penglihatan di low vision ya, kita punya vision namanya low vision ya, untuk membantu orang-orang yang terbatas penglihatannya dengan alat bantu penglihatan sehingga dia dari yang 30% bisa meningkat penglihatan menjadi 70-90%. Baik. Nah, kita juga akan membahas mengenai tema yang diangkat dalam Pekan Glaukoma Sedunia 2025, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Noro Waspodo SPM selaku praktisi kesehatan dan juga ada Dr. Andi Amalia Yasmin selaku panitia Pekan Glaukoma Sedunia 2025. Saya ke Dr. Amalia terlebih dahulu. Dokter, di tahun ini adakah tema yang diangkat untuk Pekan Glaukoma Sedunia, Dok? Yap, tentu saja. Untuk tahun ini sama seperti tema seperti tahun lalu. Uniting for a Glaucoma Free World. Artinya tema ini dia membahas tentang kesatuan untuk mencegah dan memperingati hari
glaukoma sedunia ini, di mana uniting in a glaucoma free world, unitingnya ini dibahas dalam artian dari care provider, mulai dari misalnya dari kami, dari para dokter, perawat, dan beberapa lapis masyarakat, misalnya para bidan, bahkan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi di balik dari tema ini kami berusaha dari untuk panitia untuk bagaimana untuk mencapai target agar terlaksananya Pekan Glaukoma Sedunia ini dan tentu saja tetap dalam batasan uniting in glaucoma free world. Oke, lantas kemudian apa yang menjadi perbedaan Pekan Glaukoma tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Dok? Iya. Oke, mungkin temanya karena sama, tapi kami bikin sebisa mungkin untuk beda. Tapi kita tentunya kita juga perlu mencontohi tahun sebelumnya apakah ini efektif apa tidak. Kebetulan untuk tahun lalu itu kita sudah evaluasi dan ternyata ini cukup membantu dan ternyata bagus kepada masyarakat, efektif feedbacknya positif. Jadi pada tahun ini kurang lebih sama, tapi penambahannya itu yaitu kita ada tambahan dari ini salah satunya talk show di media televisi. Oke. Ya, sebelumnya tahun lalu itu kita hanya melalui radio dan podcast dan TV juga pun ada, itu pun tapi TV cuma di kalangan kami saja, yang di Unhas saja begitu. Nah, Dok, lantas apa saja yang akan dilakukan rangkaian-rangkaian acara selama 1 pekan Glaukoma Sedunia ini, silakan. Ya, oke Mbak. Dari mulai hari ini salah satunya talk show di Kompas TV. Sebelum dari sini kami sudah melakukan penyuluhan di Rumah Sakit Unhas oleh teman sejawat kami. Terus untuk besok kita akan melakukan kegiatan penyuluhan kembali di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan ada talk show juga di Rumah Sakit Unhas. Tapi ini kita langsung turun kepada masyarakat. Jadi kita lakukan talk show itu di lobi di Rumah Sakit Unhas. Jadi ini sangat terbuka dan sangat bisa didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat yang lewat di lobi tersebut. Dan ini bersifat gratis ya, tentu saja. Dan ini juga kita selain itu ada podcast juga di Rumah Sakit Unhas, sama ada juga kita lakukan siaran di radio Unhas juga, sama untuk menarik antusias juga dari beberapa care provider misalnya. Jadi kita melakukan lomba IG Instagram video Instagram Reels. Oke, jadi tadi yang menarik adalah akan dilaksanakan juga talk show di lobi rumah sakit ya, Dok ya. Seberapa efektif sih menurut Anda? Apakah memang orang yang berlalu lalang di lobi ini akan tertarik dengan talk show ini atau seperti apa, Dr. Noro? Ya, jadi penting memang kita kontak langsung dengan masyarakat ya. Karena kalau tidak begitu tidak efektif ya. Sama dengan kalau di radio ya mungkin live-nya adalah komunikasi ya. Jadi efektif. Memang kalau yang datang ke rumah sakit rata-rata adalah orang yang sedang mengantar orang keluarganya yang sakit ya. Tapi ada juga yang sebagai pengantar yang lainnya mungkin yang kurang kerjaan, dia duduk di situ menunggu atau mungkin menunggu antrian dan sebagainya. Dia akan tertarik juga dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu sangat banyak ya, sangat banyak dilakukan oleh masyarakat atau pasien-pasien atau penjaga pasien atau pengantar pasien mengenai penyakit-penyakit yang memang bermanfaat untuk mereka juga. Ya, awal-awal sih mungkin tidak terlalu menarik ya, karena pikir apa ini, tapi lama-lama ini kalau kita pasang dengan layar ya, dengan ada gambar-gambar dan sebagainya, dia akan duduk dan melihat dengan baik dan akan bertanya. Saya kan pasti akan menarik sekali. Dan saya harapkan nanti meskipun datang sebagai pengantar pasien, ada kebutuhan di sekitar situ, silahkan datang ya ke Rumah Sakit Wahidin untuk bertanya maupun melihat kegiatan tersebut. Saya kira itu penting ya. Talk show-nya narasumbernya siapa saja, Dr. Amalia? Kebetulan untuk talk show-nya besok itu oleh cuma satu orang, oleh Dr. Ririni Selawati, spesialis mata yang kebetulan juga di bidang glaukoma juga. Baik, Dr. Amalia mungkin bisa mengajak masyarakat untuk datang ke talk show tersebut dan juga harapan kedepannya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, jadi besok kami akan adakan talk show di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, khususnya di lobi lantai 1. Ini terbuka secara umum, jadi kami persilahkan untuk seluruh masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu glaukoma, silahkan datang. Ini acaranya dimulai dari pukul 9 pagi sampai selesai, dan ini bersifat gratis. Walaupun Bapak Ibu tidak ingin berobat, tetapi
ingin mencari tahu tentang apa itu glaukoma, silahkan untuk datang ke Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Ini juga kami harapkan dengan kegiatan ini Bapak Ibu sekalian lebih mengetahui dan lebih aware terhadap penyakit ini, karena glaukoma ini terkenal sebagai si pencuri penglihatan. Mungkin itu saja. Baik. Jadi talk show ini akan dilaksanakan di hari Selasa, tepatnya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan di lobi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Dari Dr. Noro, silahkan dok, harapan kedepannya seperti apa dan himbauan kepada masyarakat. Ya, jadi harapan saya itu kesadaran kepada masyarakat mengenai penyakit glaukoma itu akan lebih meningkat lagi ya. Karena kita tahu bahwa penyakit glaukoma ini adalah penyakit yang dikatakan pencuri penglihatan. Kalau bilang pencuri pasti hilanglah barangnya. Nah, kalau bilang penglihatan ya pasti hilanglah penglihatannya. Maka jangan sampailah hilang penglihatannya melalui kesadaran masyarakat terhadap penyakit glaukoma. Ya, makanya saya harapkan nanti masyarakat yang ingin tahu mengenai glaukoma silahkan datang ke Rumah Sakit Wahidin untuk mendengarkan baik-baik ya bagaimana itu penyakit glaukoma dan memang bisa ditangani, bisa dicegah. Jangan sampai buta, itu yang penting ya. Terutama yang sudah mengetahui bahwa mereka ada sifat turunan menderita glaukoma, maka nanti diharapkan anak-anak dan cucunya itu tidak menderita glaukoma seperti orang tuanya. Itu harapan saya begitu. Baik, Pekan Glaukoma Sedunia 2025 semoga sukses Dr. Noro, Dr. Amalia, dan juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencuri penglihatan atau penyakit glaukoma. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.